Bismillahirrahmanirrahim. Kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, Umar, kasih tangan, kita berbaiat kepadamu. Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, anta afdal minni, kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq. Qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar, anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok Masya Allah jamaah. Bukan cuma kuat fisiknya jamaah, kuat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar. Kalau Umar itu lewat jalan jamaah, lewat di gang gitu ya. Terus ada setan, Umar nggak bisa ngelihat setan. Setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain jamaah. Subhanallah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar sosok yang kuat jamaah, tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku. Tapi Umar mengatakan, Abu Bakar, kau lebih mulia dari aku. Faqala lahu Umar, anta afdal minni. Umar mengatakan, kau lebih mulia dari aku. Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, Umar, kau itu lebih kuat daripada aku. Akhirnya Umar mengatakan ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? Fa inna quwwati laka ma'a fadlika. Wahai Abu Bakar, kekuatanku untukmu Abu Bakar, bersama kemuliaanmu. Kau yang jadi khalifah, kekuatanku akan bersama. Subhanallah jemaah. Kita benar-benar butuh kekuatan dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang ya Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang parabola untuk nembak ya. Untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Itu ada satu alatnya jemaah yang bikin cuma Israel jemaah. Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya nggak bisa langsung ke Israel, harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel, Indonesia ini jadi belinya Cina, Cinanya beli ke Israel, kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita dimata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana? Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya ya. Tapi tetap senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata. Punya. Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang, Masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat. Dengan belinya senjata-senjata perang itu memang penting. Karena kita harus mempersiapkan. Turhibu nabihi aduwallahu wa aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah, orang akan takut, musuh-musuh akan takut. Ada seorang tukang jual rumput
bawa senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Kata dia. Oh, enggak Ustaz, enggak nembak apa-apa Ustaz. Cuma buat nakut-nakutin. Iya. Itu tembak angin itu kata dia Ustaz, kalau kita punya senapan angin ini Ustaz, itu anak-anak enggak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebun ini punya senapan. Senapan angin. Gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu? Maling enggak berani Ustaz. Betul, turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan, preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, nggak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat preman, ini nih kata dia, ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya, dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya, ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia, orangnya Masya Allah, orangnya agamis. Kata Syekh, ana suruh dia bertanya, Syekh, ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariyah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ketentaraan? Kata Syekh, dia masuk ketentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara ente nanti kalau bisa membuat penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jamaah? Hah? Latihan nembak. Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin ya, perbakin, masuk ke perbakin. Di sana orang belajar di sana. Rasul SAW mengatakan ala innal quwwatar rami. Kekuatan itu adalah dipanah, dulunya dipanah karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main antum, bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita, dan ada wacana di negeri ini, semoga bisa dijalankan nanti, wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar Bapak-bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti tentang wacana wajib militer, karena perlu orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga, berenang, bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis jamaah. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang nggak goyang. Takut lemaknya habis. Kalau bisa, kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah gak usah pakai tangan, udah pakai tombol, jadi diam aja, keluar sendiri. Jadi nggak ada yang sehat jemaah. Sekarang yang sehat itu cuma ininya, tombol sana, tombol sini. Allahu Akbar. La subhanallah. Usahakan kita ini jadi berolahraga seorang mukmin itu, karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh para suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala tuh. Ke masjid jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak tolah-toleh jamaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana, lihat sini. Enggak nyampe-nyampe ke masjid. Tapi sebenarnya masih banyak yang
yang harus dikaji tentang masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah, kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanannya, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya, pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan olahraga, nah, kita harus olahraga. Mau ada Syiah nggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman. Pertama akidah tadi, keimanan, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua ilmu, dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus mengkhususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha. Ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama, karena kalau kita nggak tahu, nggak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum janjilah sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau aku punya rezeki 10 M, insya Allah 9 miliar anak akan sedekahkan. Berani? Berani ngomong gitu? Kita ngomong sekarang. Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah, kalau dapat eman-eman nanti antum. Ya, kita harus siap. Jamaah, bener. Kita ini nggak punya, mau niat takut, mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih. Alhamdulillah. Iya, di ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanahu bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang keempat, kekuatan apa? Fisik. Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya. Dengan kita berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan nggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia, ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya, insya Allah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah, dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin nggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.